Selamat datang kembali di channel yang satu ini. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa kita begitu terpikat dengan kepopuleran samurai? Nah, hari ini kita akan mengupas habis rahasia para prajurit legendaris ini yang telah menaklukkan hati banyak orang di seluruh dunia. Oke, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Kalian penasaran kan? Apa sih kata sebenarnya samurai? Jadi, samurai sendiri berasal dari kata dalam bahasa Jepang yang berarti melayani. Bayangin aja, mereka ini seperti penjaga kehormatan, pengayuh masyarakat, dan tentu saja penguasa medan perang. Pokoknya serba bisa deh. Posisi mereka dalam masyarakat Jepang ini gak main-main. Mereka itu kayak superstar di era feodal Jepang. Dari zaman Heian sampai zamannya Shogun, samurai punya peran kunci. Mereka bukan cuma prajurit biasa, tapi kayak kombinasi antara bodyguard, penasehat, sampai polisi rahasia gitu. Jadi, kalau kalian berpikir kalau samurai cuma jago pedang doang, oh boy, kalian bakal dibuat kaget sama keahlian dan perannya dalam masyarakat. Mereka itu benar-benar mengubah permainan di zamannya. Jadi kita mulai dari zaman Heian. Waktu itu, samurai bukan cuma jago pedang, tapi juga pejuang diplomasi, seni, dan keamanan. Mereka itu kayak bodyguard kelas atas, siap sedia buat melindungi yang punya duit. Nah, masuk zaman Kamakura, itu dia awalnya. Ada konflik, perebutan kekuasaan, dan itu berarti banyak keributan. Nah, samurai ini muncul di tengah kekacauan itu. Mereka bukan cuma jago pedang, tapi juga jadi pemain kunci dalam skenario politik yang baru. Jadi bisa dibilang perubahan sosial dan politik ini kayak nyiapin panggung buat samurai jadi headliner. Mereka bukan cuma prajurit biasa, tapi jadi kelas elit yang punya pengaruh besar terhadap masyarakat. Dari bodyguard para elit, samurai melangkah jadi pahlawan medan perang. Ini beneran mengubah dinamika kekuasaan dan sosial di Jepang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kode etika legendaris yang dianut oleh samurai, yang disebut dengan Bushido. Jadi, Bushido ini kayak kode moral dan etika yang jadi pedoman hidup samurai. Pertama-tama ada rectitude alias kejujuran. Mereka itu benar-benar menekan integritas dan moral yang tinggi. Terus ada courage atau keberanian. Samurai itu gak kenal takut, baik dalam pertempuran maupun menghadapi kehidupan sehari-hari. Mereka kayak pahlawan tanpa tanding, siap tempur kapan aja. Selanjutnya ada benevolence atau kebaikan hati. Jadi, mereka bukan cuma pahlawan keras dan galak, tapi juga punya hati yang hangat. Mereka gak ragu buat bantu yang lemah atau perlindungan terhadap rakyat. Dan jangan lupa respect atau penghormatan. Mereka punya rasa hormat yang tinggi terhadap yang lebih tua, para guru, dan lawan di medan perang. Gimana? Gak kebayangkan betapa kerennya kode etika samurai ini? Mereka itu kayak kombinasi antara superhero dan role model dalam satu paket. Sekarang kita masuk ke dunia seni bela diri ala samurai. Jadi, pertama-tama ada kenjutsu. Itu tuh seni bela diri pakai pedang atau katana. Lalu ada kyudo, alias seni memanah. Ini bukan cuma soal nembak panah ke sana sini, tapi tentang keseimbangan, fokus, dan koneksi spiritual. Samurai itu bukan cuma jago pedang, tapi juga master panah. Terus jangan lupa ada batojutsu. Itu seni ngeluarin pedang dari sarungnya dengan gerakan cepat dan tepat. Ada juga Laido yang fokus ke gerakan menarik dan menyimpan pedang. Ini bukan cuma soal kecepatan, tapi juga keterampilan yang luar biasa. Jadi keterampilan bela diri ini gak cuma melengkapi kemampuan fisik, tapi juga jadi fondasi bagi identitas seorang samurai. Nah, sekarang kita bahas sesuatu yang gak bisa dilewatkan dalam kisah epik samurai,
yaitu peperangan dan taktiknya. Jadi, samurai itu bukan cuma jago pedang doang. Mereka ini punya keterlibatan super intens dalam peperangan. Di era Sengoku, ini kayak fase golden age-nya mereka. Terus, taktik dan strateginya gak main-main. Pertama ada Bushi no Nasake, atau kejamnya peperangan. Mereka punya semangat juang dan ketahanan yang tinggi. Siap tempur tak kenal lelah. Taktik Bunbu Ichi, atau kesatuan seni dan ilmu, juga jadi kunci. Mereka punya keterampilan bela diri tingkat tinggi, tapi juga menghargai seni, sastra, dan filsafat. Itu yang membuat mereka gak cuma jadi prajurit biasa. Lalu ada Kubigaki, alias taktik pembentukan formasi di medan perang. Mereka punya formasi spesifik yang gak cuma buat ngalahin musuh, tapi juga bikin musuh bingung dan ngerasa kalah mental. Itu kayak main catur, tapi versi nyata dan gede banget. Jadi, taktik dan strategi ini bukan cuma tentang serang musuh dan hancurkan. Kali ini kita bakal masuk ke babak bersejarah. Kita bakal bahas peran kunci samurai dalam menyatukan Jepang pada periode Sengoku. Jadi, di zaman ini Jepang tuh kayak nonton drama aksi beneran. Banyak daimyo atau penguasa wilayah yang berebut kekuasaan. Nah, di tengah kekacauan ini, masuklah samurai yang jadi bintang utamanya. Pertama-tama ada Oda Nobunaga. Dia samurai yang ambisius, yang punya visi besar buat menyatukan Jepang. Ambisinya bikin dia melakukan tindakan-tindakan revolusioner dan membuka jalan buat kedatangan pahlawan lainnya. Terus datanglah Toyotomi Hideyoshi. Dia ini mantan budak yang naik ke puncak kekuasaan dengan skill taktik dan diplomasi yang keren abis. Dia berhasil ngumpulin kekuatan dan nyaris menyatukan Jepang. Tapi, puncaknya adalah Tokugawa Ieyasu. Dia ini samurai yang paling akhir berhasil menguasai Jepang. Dia punya kebijaksanaan, keberanian, dan strategi politik yang bikin dia jadi penguasa terakhir dalam pertempuran panjang ini. Jadi, samurai itu bukan cuma prajurit kaleng-kaleng. Mereka ini kayak pionir yang membentuk Jepang modern. Kita sekarang masuk ke periode Edo. Waktu yang ubah samurai dari prajurit peperangan jadi pelayan keamanan dan penjaga nilai-nilai kehormatan. Ini kayak plot twist dalam kisah sejarah samurai yang epik. Jadi, setelah perang Sengoku, Jepang merasa perlu rehat sejenak. Nah, ini saatnya samurai bukan lagi jadi pahlawan medan perang, tapi jadi pelayan keamanan untuk shogun dan daimyo. Mereka jadi buke yang lebih mengabdi dalam kedamaian. Terus ada kode etika yang baru yang disebut Neo-Confucianism. Ini bikin samurai fokus ke pendidikan, kedisiplinan, dan moralitas. Jadi, gak cuma soal keberanian di medan perang, tapi juga menjadi sosok yang bijak dan beretika. Dan samurai yang tadinya prajurit sekarang jadi pejabat pemerintahan. Mereka punya peran ganda sebagai penjaga keamanan dan pelayan dalam birokrasi. Jadi, periode Edo ini kayak transformasi besar dalam dunia samurai. Mereka bukan cuma pahlawan medan perang, tapi juga pejabat yang punya kebijakan dan etika tinggi. Ini adalah tahap baru dalam evolusi samurai. Sekarang kita masuk ke babak sedih dalam kisah sejarah samurai. Pertama, zaman berubah. Dengan masuknya era Meiji pada akhir abad ke-19, Jepang benar-benar ngalamin modernisasi cepat. Konsep kekaisaran yang sentral dan militerisasi bikin keberadaan samurai tradisional jadi gak sesuai lagi. Lalu pengenalan tentara nasional dan teknologi baru jadi mengubah permainan. Senjata api dan artileri bikin kemampuan pedang samurai jadi ketinggalan zaman. Jadi, keberadaan prajurit dan keahlian pedangnya jadi kurang efektif dalam peperangan modern. Faktor lainnya adalah perubahan sosial dan ekonomi dengan munculnya kelas borjuis dan perubahan struktur sosial. Keberadaan samurai yang dulu dihormati malah jadi kian terpinggirkan.
Jadi, akhirnya keberadaan kasta samurai ini akhirnya jatuh dengan dramatis. Mereka yang dulu jadi simbol keberanian dan kehormatan, sekarang berhadapan dengan perubahan zaman yang gak bisa dihindari. Dan mungkin segini saja untuk kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau ada cerita seru tentang samurai yang kalian punya, jangan ragu buat berbagi pendapat atau informasi tambahan di kolom komentar.